Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaat, mahasiswa PLPG Darjat Angkatan 1 tahun 2021 IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar fikih kelas 6 tema minuman halal. Selamat menyaksikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar mata pelajaran fikih dalam keadaan sehat, tidak ada halangan satu apapun. Sebelumnya ya, Pak Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Alisa, Hadira. Askia, Hadira. Yasmin, Hadira. Nafisa, Hadira. Risma, Hadira. Alia, Hadira. Hina. Hadira. Yang belum panggil siapa? Nurul Rizka ya. Masuk semua ya. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kesemuanya untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Coba yang duduknya belum rapi dirapikan. Nah, untuk lebih semangat lagi, Pak Guru mengajak kalian untuk bernyanyi. Kalian bisa lihat nanti ya di video. Silakan kalian untuk berdiri, kita nyanyi. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan yang mulia. Terima kasih ya. Itu adalah salah satu lagu nasional, lagu yang harus kita hafal. Kenapa? Karena supaya menambah rasa cinta kita kepada tanah air. Pada pelajaran sebelumnya kita ya sudah belajar tentang makanan haram. Masih ingat ya? Masih ingat atau enggak? Masih ingat? Masih. Nah, kemarin sudah belajar tentang pengertian makanan haram. Terus ada jenis-jenis makanan haram, cara menjauhi makanan haram, dan akibat mengkonsumsi makanan haram. Coba Pak Guru tanya, Pak Guru cek ya, masih ingat apa tidak? Pengertian makanan haram. Coba yang bisa tunjuk jari. Ya, Mbak Dina. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang dimakan oleh Allah, atau makanan yang tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Bagus ya. Coba lagi, macam-macam makanan haram. Ya, coba Pak Nisa. Pantai dan
menjauhi makanan yang kotor atau menjijikan. Betul ya? Masih ada lagi tentang cara menjauhi makanan yang haram. Ya, coba. 1. Membenci macam-macam makanan yang diharamkan. 2. Benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. 3. Berhati-hati kepada makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Ya, terus satu lagi, akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Coba, ya kamu. Merusak kesehatan, doa tidak dikabulkan, merusak amal-amal soleh. Ya, termasuk doa tidak dikabulkan, orang sangat berbahaya. Makanya kita harus mampu menghindari mengkonsumsi makanan yang haram. Jangan sampai kita sedikit pun mencoba memakan atau mengkonsumsi makanan yang haram. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang minuman yang halal. Nah, tujuannya kita mempelajari tentang minuman yang halal adalah nanti setelah kalian ada mengamati ya, nanti mengamati gambar, terus membaca buku, kemudian nanti ada berdiskusi, kalian diharapkan dapat pertama atau mampu menganalisis ciri-ciri minuman halal dengan benar. Yang kedua, menganalisis hikmah mengkonsumsi minuman halal dengan benar. Nanti kamu juga harus tahu hikmah atau manfaatnya mengkonsumsi minuman yang halal. Belum dilanjut, ada pertanyaan? Tidak? Nah, semangat ya. Ya, kita lanjut. Silakan nanti kalian mengamati gambar yang ada di layar. Coba kalian amati kira-kira setelah melihat beberapa jenis gambar minuman tadi, minuman halal ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian tanyakan? Ada enggak? Paham apa tidak maksudnya? Paham. Setelah kalian mengamati, maka kita akan belajar tentang dua hal. Tadi tujuannya sudah, tadi gambarnya juga sudah ditampilkan. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah menganalisis ciri-ciri minuman halal. Tadi sudah disampaikan. Terus yang kedua yaitu menganalisis hikmah mengkonsumsi minuman halal. Kita langsung ke pokok bahasan yang pertama tentang ciri-ciri minuman yang halal. Sebelum Pak Guru sampaikan, kira-kira ciri-ciri minuman yang halal apa saja? Ada yang tahu? Tidak memabukkan. Itu salah satu ya, ciri-ciri minuman yang halal. Pertama tadi apa? Tidak memabukkan. Coba kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, betul ya, tidak memabukkan. Ciri yang pertama, minuman halal itu pasti tidak memabukkan. Kalau ada minuman kelihatannya minumannya enak, seger, pokoknya ketika melihat kamu langsung pengen, tapi ternyata minuman itu memabukkan, berarti itu bukan minuman halal, apapun bentuknya. Paham ya? Yang kedua, coba dibaca bareng. Tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Jadi tidak mendatangkan mudarat bagi manusia. Mudarat itu bahaya. Jadi minuman itu tidak membahayakan bagi manusia. Membahayakan apa? Yang pertama yaitu membahayakan kesehatan badan. Jadi kalau minum kok jadi tidak sehat, jangan diminum. Terus tidak membahayakan akal. Akal kan sangat penting bagi manusia ya, karena orang yang tidak berakal berarti
bisa dibilang menjadi orang di minuman. Terus yang ketiga, bisa dibaca? Apa? Tidak najis. Minuman itu jelas tidak najis. Contoh minuman najis misalnya air komberan ya, atau air kencing. Jelas itu jelas najis, tidak boleh dikonsumsi. Atau mungkin kamu airnya awalnya halal atau suci. Kamu mengambil air dari apa namanya? Ya koci ya, apalah. Nah, kamu bawa kemudian belum diminum kok sudah kena kejatuhan apa? Kotoran cicak atau kotoran apa? Akhirnya kan air itu menjadi najis. Nah, kalau sudah najis itu sudah tidak halal. Nah, itu harus hati-hati. Makanya biasanya kalau kamu minum kok belum habis, lebih baik itu dihabiskan atau ditutup. Yang keempat apa? Didapatkan dengan cara yang halal. Didapatkan dengan cara yang halal. Masuk gak ini maksudnya Pak? Kamu mendapatkan minuman harus dengan cara yang halal. Misalnya membeli ya juga harus dengan uang yang halal. Artinya uang halal itu tidak mencuri ya. Misalnya minta dari orang tua atau bekerja kemudian dibayar hasilnya untuk membeli minuman, berarti itu minumannya halal. Atau bukan hasil dari mengambil minumannya teman. Minumannya halal. Misalnya kamu bawa dari rumah, misalnya Mbak Farisa bawa dari rumah minuman apa dari botol yang dibawa botol bukan kesalahan kan halal. Kemudian ada temannya tiba-tiba ngambil tanpa sepengetahuan Farisa. Makanya yang mengambil tadi ketika minum minumannya menjadi tidak halal. Jadi harus hati-hati ya. Ini mungkin kadang-kadang anak-anak sering, walaupun mungkin secara kebiasaan itu pasti boleh, tapi lebih baiknya minta izin dulu ke pemiliknya. Nah, itu tentang ciri-ciri minuman yang halal. Sebelum dilanjut ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita lanjut yang kedua tentang hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Ada beberapa hikmahnya. Yang pertama itu apa? Terhindar dari segala jenis penyakit. Terhindar dari segala jenis penyakit. Orang sakit itu pasti tidak enak. Walaupun kamu punya uang banyak, mungkin punya rumah yang besar, punya mobil mewah, punya segalanya, tapi kok sakit, kira-kira enak apa tidak? Tidak. Pasti tidak enak. Makanya kamu ini salah satunya harus meminum minuman yang halal, karena minuman haram itu bisa menyebabkan penyakit. Itu hikmahnya terhindar dari segala jenis penyakit. Yang kedua, bisa dilihat nggak? Bisa ya. Senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa. Otomatis ketika minum minuman yang halal pasti terhindar dari dosa. Sebaliknya kalau minuman yang haram pasti mendapatkan dosa dari Allah. Apalagi kalau sudah minuman hasil mencuri atau mungkin membelinya dengan uang yang tidak halal, sudah dosa berlipat-lipat. Yang ketiga, menjaga hati beserta akal sehat. Insya Allah kalau kita selalu menjaga dengan konsumsi minuman yang halal, maka hati dan akal atau pikiran kita akan menjadi pikiran yang sehat. Contoh pikiran yang sehat itu adalah ketika kita belajar, kita akan mudah paham. Kan ada kadang
sudah berkali-kali dibaca, berkali-kali disampaikan, tidak paham. Terus yang keempat, dibaca, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntut kita ke surga. Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuntut kita ke surga. Apa ada yang tidak ingin ke surga? Ada? Tidak ada ya. Semua manusia pasti ingin masuk surga. Ini salah satu hikmah memproduksi minuman yang halal adalah kita akan dimudahkan dituntun oleh Allah masuk surga. Ada pertanyaan? Kalau tidak, nanti Pak Guru akan memberikan kalian semacam masalah atau kasus ya untuk kalian nanti bahas bersama. Nah, untuk memudahkan, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, nanti tugas dari kelompok tersebut yaitu yang pertama adalah membaca teks atau investigasi kasus. Nanti Pak Guru berikan kasusnya, kalian baca, kalian pahami, dan yang kedua adalah menjawab kasus. Setelah kamu baca, nanti di situ ada pertanyaan, kamu jawab. Paham ya gitu ya? Nah, dan yang terakhir presentasi. Nanti perwakilan dari kelompok kalian, kamu menunjuk salah satu untuk maju membacakan jawabannya. Siap? Siap? Ya, bagus. Nah, untuk pembagian kelompok nanti Pak Guru pakai ini ya. Yang mendapatkan A berarti nanti masuk kelompok 1. Coba yang mendapatkan A, masuk. Yang mendapatkan B, nah nanti kelompok 2 ya. Yang mendapatkan C, nanti kelompok 3. Paham ya? Ini tugasnya, ingat-ingat. Nah, untuk mempersingkat waktu silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan langsung saja. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sana. Silakan dijawab sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Pak Guru beri waktu 7 menit. Ya, waktunya selesai ya. Nah, silakan mulai langsung dari kelompok 1 ya. Silakan siapa yang mau mewakili langsung membacakan hasil jawaban dari diskusinya. Mana kelompok 1 sih? Ya, silakan siapa yang mau.
Pak Guru membawa 2 botol minuman. 2 botol minuman. 1 botol berisi air mineral sendiri, dan yang 1 botol adalah susu kotak mengalir di kantor. Pertanyaannya, jika saya berikan kepada kalian, kalian memilih yang mana dan apa alasannya? Nanti kelompok 1 pilih yang mana? Air mineral. Alasannya? Karena air mineral itu adalah milik Pak Guru, sedangkan susu kotak itu tidak tahu milik siapa karena Pak Guru mengambil dari kantor. Ya betul ya, Pak Guru mengambil misalnya dari kantor, bukan milik Pak Guru, berarti ya itu tidak jelas, bisa jadi haram. Ya, langsung ke kelompok 2. Silakan. Kelompok lainnya sudah nyimak ya. Ini kasusnya, silakan langsung sana. Jawaban yang harus dilakukan Andi adalah meminta minum kepada teman yang memiliki minuman itu, karena jika mengambil tanpa izin pemiliknya maka minuman tersebut menjadi haram. Ya, tepuk tangan dulu. Masih ya, Andi, kalau kasusnya ya, Andi adalah anak kelas 6 SD Mari Cangkring. Dia baru saja selesai bermain bola dan merasa sangat haus. Kemudian dia langsung menuju ke kelas berniat mengambil minuman di tasnya. Ternyata dia baru ingat bahwa dirinya tidak membawa minum. Tetapi dia melihat di meja teman ada sebotol minuman yang sangat segar. Apa yang harus dilakukan Andi dan apa alasannya? Tadi jawabannya adalah meminta izin ke pemiliknya. Betul ya. Alasannya apa? Karena jika mengambil tanpa izin pemiliknya maka minuman tersebut menjadi haram. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang tadi harus mendapatkan dengan cara yang halal atau yang benar. Kalau mengambil tanpa izin berarti tidak benar, menjadi tidak halal. Ya, langsung ke kelompok 3. Silakan. Kasus 3. Ya, tepuk tangan nih. Coba cermati ya kasusnya. Toko subur menjual bermacam-macam kebutuhan masyarakat. Akan tetapi ada salah satu warga yang melihat jika ternyata toko tersebut juga menjual minuman beralkohol atau minuman keras. Bolehkah kita sebagai warga membeli minuman di toko tersebut? Dan apa alasannya? Boleh apa tidak tadi jawabannya? Boleh, karena kita bukan membeli minuman beralkohol. Berbeda kalau kita membeli minuman beralkohol dimanapun, tidak harus di toko subur atau di toko apapun, itu tetap hukumnya haram. Yang menjadi apa? Intinya itu bukan tokonya, tapi apa yang kita beli. Dimanapun kalau memang itu minuman haram ya tidak boleh. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Sekali lagi pertanyaan. Baik ya. Itu tadi tentang minuman halal. Perhatikan ya. Kita itu sebagai umat Islam ya harus benar-benar memperhatikan tentang apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita, termasuk tadi minuman. Kalau sekali saja kita mengkonsumsi minuman yang haram, maka nanti akan tumbuh atau daging kita akan tumbuh dengan atau berdasarkan apa yang kita konsumsi. Itu sangat berbahaya, makanya harus hati-hati. Termasuk tadi cara mendapatkannya juga harus dengan cara yang benar. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, coba Pak Guru atau kita simpulkan bareng-bareng ya. Kita tadi sudah belajar tentang 2 hal. Yang pertama adalah tentang ciri-ciri
minuman yang halal. Bapak ciri-cirinya tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama tidak memabukkan. Yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi manusia. Yang ketiga tidak najis. tidak najis. Yang keempat Didapatkan dengan cara yang halal. didapatkan dengan cara yang halal. Ini yang tentang ciri-ciri. Yang kedua tadi kita belajar tentang hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Hikmahnya lain juga ada 4. Yang pertama apa? Pertama, terhindar dari segala jenis penyakit. Senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa. Nah ini. Menjaga hati serta akal sehat. Terus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu ya. Tetap kita, apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali minuman yang sudah dalam bentuk kemasan. Jangan sampai kita salah membeli ya. Kita harus ketika membeli harus dicek apakah itu minuman halal apa tidak. Biasanya di label itu ada tentang atau tulisan yang halal, itu berarti boleh. Nah, sebelum ditutup Pak Guru akan membagi kalian soal ya untuk kalian kerjakan. Silahkan bisa kembali ke masing-masing. Dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok ya. Pak Guru beri waktu 5 menit. Misalkan betul semua ya, biar menitnya 100. Ya, sudah 5 menit ya. Guru ambil ya. Sudah ya, sudah semua. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru sampaikan terlebih dahulu ya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang binatang yang halal. Nanti silahkan di rumah dibuka ya bukunya ya, dipelajari, termasuk pelajaran yang hari ini nanti di rumah juga dipelajari lagi, dibaca lagi ya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, silahkan Mbak Alisa untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya. Tetap semangat belajar ya kalian ya di rumah, terutama waktu masih dalam suasana pandemi, tetap jaga kesehatan ya. Sering-seringlah cuci tangan, termasuk memakai masker. Kita selalu